Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan teman-teman kita akan bahas terkait dengan Bloom. Nah, pada video sebelumnya teman-teman berapa kali saya spill terkait dengan Bloom, dan bahkan di situ juga teman-teman saya bikin beberapa part, itu video satir sebenarnya, artinya untuk menyindir Bloom, yang dimana sampai detik ini itu belum memberikan kejelasan terkait dengan kabar 3E ataupun listingnya. Nah, sementara yang kita tahu bersama bahwa Bloom ini teman-teman itu sekarang sudah masuk di kuartal 4 sesuai dengan roadmapnya, yang dimana untuk penyelesaian roadmap itu teman-teman berada di kuartal 4, dan Desember ini teman-teman merupakan akhir dari kuartal 4 itu sendiri. Cuman sampai hari ini sekali lagi itu belum ada terkait dengan kabar 3E, token generation event ataupun terkait dengan listingnya. Nah, kalau kita misalkan lihat teman-teman di beberapa updatean, bisa teman-teman perhatikan sendiri di sini Bloom itu lagi penurunan besar-besaran sebenarnya. Teman-teman bisa perhatikan misalkan terkait dengan postingan terbaru yang melihat ya teman-teman itu hanya sekitar 600.000. Nah, kalau kita scroll lagi teman-teman ke atas itu viewersnya sedikit sekali ya. Nah, di sini cuma 1 juta, terus kemudian kalau kita lagi ke atas cuma 1,2 juta. Terus kita lihat lagi teman-teman itu cuma 1,6, artinya tidak sebanding dengan followers atau pengikutnya yang ada di channel resminya Bloom. Kenapa demikian? Karena memang pasti sama, yang dimana memang tidak ada kejelasan terkait dengan 3E ataupun terkait dengan pelistingannya, sehingga untuk para komunitas ini pasti merasa lelah, pasti merasa kecewa dan malas teman-teman untuk melihat lagi perkembangan terkait dengan Bloom. Nah, teman-teman bisa perhatikan sendiri juga kalau misalkan KTW di masing-masing komentar itu pasti pembahasannya terkait dengan 3E, kapan 3E, terus kemudian terkait dengan kapan listing. Nah, intinya pasti itu aja yang selalu ditanyakan. Karena apa? Karena memang Bloom ini itu sudah 8 bulan berjalan, dan sampai detik ini teman-teman itu sekali lagi belum ngasih kejelasan. Nah, jadinya teman-teman saya bisa menyimpulkan bahwa Bloom ini kayaknya itu sudah memandang sebelah mata terkait dengan komunitas. Dan ini nggak beda jauh dengan Hamster Combat ya, yang dimana dulu Hamster Combat itu awal-awalnya itu sangat-sangat sanjung, sangat mengapresiasi komunitas, dan begitu sudah merasa besar itu komunitas itu dipandang sebelah mata. Intinya semakin kesini semakin tidak ada kejelasan, terus kemudian komunitas ini dijadikan sebagai pengikut yang disuruh untuk menyelesaikan beberapa misi-misi yang ada di aplikasi. Nah, kita contoh aja teman-teman di sini, kalau kita klik launch aplikasi, kita buka aplikasinya Bloom. Nah, di sini teman-teman kalau kita buka aplikasi itu yang disodorkan sekarang yang paling utama itu adalah mempadnya teman-teman ya. Nah, kalau terkait dengan mempad ini saya nggak persoalkan karena memang ini adalah project utamanya Bloom. Tapi yang jadi masalah teman-teman, kita kalau klik di bagian menghasilkan ini, nah intinya di sini teman-teman banyak project-project lain yang itu ikut dipromosikan oleh Bloom ini. Intinya bahwa kefokusan dia untuk menyelesaikan roadmapnya itu belum nampak di sini teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita lihat di bagian roadmap ini ada beberapa hal yang belum selesai ya. Nah, kalau misalkan dilihat sini di bagian trip itu sudah selesai, mempad itu berarti sudah berjalan, fitur swap ini yang lagi OTW kayaknya, terus kemudian wallet ini juga sekarang sudah ada, karena sekarang kita kalau misalkan punya docs atau apa itu nampak di walletnya Bloom, terus kemudian ini ada Pods ya. Nah, intinya di sini teman-teman semakin jauh, apalagi kalau teman-teman perhatikan di sini ada proof of activity. Ini sudah beberapa kali teman-teman saya selesaikan dan dia muncul lagi ya. Nah, kalau kita klik mulai, jadi ini kegunaannya itu dia meminta kita untuk transaksi ton ya, atau masukkan ton kita ke aplikasi. Ini kayak apa ya? Jadi nggak beda jauh dengan Major jadinya, yang meminta komunitas untuk bayar. Padahal tujuan kita untuk bermain airdrop ini teman-teman itu adalah untuk mendapatkan cuan. Nah, jadi Bloom ini dari awal memang dia tidak meminta untuk bayaran. Jadi dalam pandangan kita dia adalah gratis. Tapi kalau sekarang dengan adanya task kita selesaikan yang begini terus ya, apa bedanya dengan airdrop retroaktif teman-teman? Kalau misalkan dia memang dari awal itu mau jadi retroaktif, seharusnya sudah dijelaskan di depan ya. Tapi ketika sudah mau air kayak gini, itu seringan sekali teman-teman airdrop di Telegram itu meminta user atau para komunitas untuk bayar. Nah, ini yang saya bingung ya. Terus kemudian coba ya kita tes kayak gini. Nah, ini walaupun sudah saya bayar kayak gini, ini pasti besok ada lagi teman-teman. Jadi walaupun bayaran cuma 0,2, tapi kalau misalkan dikali dengan beberapa komunitas ya
banyak juga teman-teman ya, dan itu diminta untuk berkali-kali, dan kita cuma mendapatkan 1000 Bloom point, dan itu nggak punya harga ya, atau dia belum ada kejelasan. Dia minta duit kita terus, tapi dia juga sendiri nggak memberikan kejelasan. Nah, terkait dengan teman-teman yang selalu meminta saya untuk update Bloom, ya jujur teman-teman, apa yang mau kita update gitu ya, karena dia cuman gini-gini terus setiap hari ya. Bahkan kalau kita lihat di komunitasnya Bloom Indo ya, nah itu juga bisa kita perhatikan teman-teman. Selain di announcement, kita bisa lihat juga di sini memang udah banyak banget yang jenuh. Ini adalah komunitasnya Indo ya kan, teman-teman bisa baca chatannya di sini. Banyak orang yang sudah marah ya, karena sudah terlalu lama. Karena pada umumnya teman-teman, ketika suatu airdrop mini apps Telegram itu rata-rata ya kan 5 bulan, paling lama biasa 6 bulan itu sudah memberikan kabar terkait dengan listing. Nah, beda cerita kalau misalkan kita garap kayak Node atau mungkin Retro, itu wajar teman-teman ya. Tapi kalau mini apps ini yang terlalu lama nggak listing, itu tanda tanya teman-teman. Nah, bisa juga kita teman-teman lihat di Bloom community yang English atau yang global juga. Ini banyak juga teman-teman yang merasa kecewa ya. Nah, belum scam project, terus kemudian di sini ada yang kayak satir, itu akan launching sekitar 2030 dan sebagainya ya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan di bagian Twitter ini, dia ini aktivitasnya hanya mempromosikan terkait dengan project mempet ya. Bahkan di sini dia sedikit ngeprank, belum launch token, tapi di bawahnya ditulis meanwhile belum mempet. Jadi maksudnya belum launching token, tapi token yang diluncurkan itu adalah token yang ada di mempet, kayak gitulah teman-teman ya. Nah, jadi menurutku ini agak aneh ya. Bloom ini sekarang itu lebih ke gimana sih dia mengumpulkan cuan sebanyak mungkin. Karena pertama, dia meminta dari Frog Activity tadi, dia meminta ton ke para komunitas, terus kemudian komunitas juga diminta untuk membuat token ya teman-teman. Terus token itu kita beli teman-teman, kita yang buat, tapi kita nggak harus beli. Kalau misalkan kita belinya hanya 100%, ya udah berarti kepemilikan kita terkait dengan token itu hanya 1%, berarti 99%-nya itu milik Bloom. Nah, jadi apa ya, saya belum menemukan sampai detik ini apa sih kegunaan terkait dengan mempet ini. Karena di video-video sebelumnya juga pernah saya bikin untuk coba-coba aja bikin token dengan nama SGI ya, dan itu juga saya sarankan teman-teman untuk jangan beli. Karena apa? Begitu saya beli baru saya tahu, oh saya cuman, kalau misalkan saya beli token itu berarti sama aja dengan saya membeli token lain. Padahal saya yang buat, tapi saya tidak punya kewenangan penuh terkait dengan token itu. Dan yang paling saya khawatirkan, ketika misalkan token itu saya promosikan, jadi nanti ketika teman-teman beli, ya saya kalau mau jual itu takut. Karena apa? Ketika saya misalkan jual, itu akan ngaruh ke grafik dan teman-teman bisa rugi. Nah, terakhir teman-teman, gimana sih pandanganku hari ini terkait dengan Bloom? Ya kalau secara kacamata project ya dia masih tetap bagus teman-teman ya. Cuman yang membedakan pertama, dia itu adalah aplikasi mini apps, seharusnya itu sudah listing teman-teman ya. Terus kedua, dia sekarang malah berubah jadi retroaktif ya. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan tax dan membayar dengan beberapa jumlah ton ya, mungkin 0,2 ton tadi dan beberapa hal lain teman-teman. Dan terakhir teman-teman, satu pesan saya untuk airdrop yang ada di Telegram khususnya Bloom, jangan sampai mengecewakan komunitas. Karena kalau kita belajar dari yang sudah-sudah, itu komunitas itu bisa menenggelamkan projectmu. Oke, saya kira segitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.